Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizriya Losen. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan hasil atau tugas saya yang dimana adalah teori akuntansi. Judul tugas saya yaitu perumusan teori akuntansi. Kita masuk di pembahasan yang pertama, latar belakang. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada periode pertama, akuntansi hanyalah bentuk record keeping yang sangat sederhana. Maksudnya, hanyalah bentuk pencatatan dari apa saja yang terjadi dalam dunia bisnis saat itu. Periode kedua merupakan penyempurnaan dari periode pertama, dikenal dengan masa lahirnya double entry bookkeeping. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang teori. Teori adalah susunan konsep, definisi, dan dalam yang menyajikan pandangan yang sistematis. Fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematik tentang prinsip dan metode yang membedakan dengan praktik. Vernon Camp pada tahun 1986 menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif, di mana termasuk Volkswagen dan teori yang berkaitan dengannya. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu Volkswagen dan asumsi, dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar dan prosedur atau metode-metode tersebut. Adapun metode perumusan teori yang di mana teman-teman bisa lihat ada perputaran metode, yaitu metode deskriptif atau pragmatik, terus fisiologikal atau pragmatif, dan berikutnya metode normatif, dan yang keempat metode positif. Kita lanjut pendekatan dalam perumusan teori. Menurut Godfrey, dalam mengaitkan antara teori dengan kenyataan dikenal 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama sintaktik, yang kedua semantik, dan yang ketiga pragmatik. Ya, kita masuk pada pendekatan dalam perumusan teori. Di sini terdapat 3, yaitu sintaktik, yang dimana teori dirumuskan dengan garis logis. Hubungan itu dirumuskan dalam bentuk aturan seperti aturan bahasa, aturan matematika, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, semantik. Teori menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Hubungan ini dituangkan dalam bentuk aturan yang sesuai atau definisi operasional. Semantik mengangkut hubungan kata, tanda atau simbol dari kenyataan sehingga teori itu lebih mudah dipahami, realistik, dan berarti. Dan yang ketiga, pragmatik. Tidak semua teori memiliki aspek pragmatis. Di sini pragmatis itu berkaitan dengan pengaruh kata-kata, simbol terhadap manusia. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku manusia. Kita masuk pada perumusan teori akuntansi, dan teman-teman bisa lihat pendekatan informal terbagi atas 3. Di sini ada garis-garisnya yang dimana ini pragmatis, praktis, dan non teoritis, pendekatan otoriter. Saya akan menjelaskan pendekatan informal terbagi atas pragmatis, praktis, dan non teoritis. Dalam metode ini, perumusan teori akuntansi didasarkan atas keadaan dan praktik di lapangan. Yang menjadi pertimbangan adalah hal-hal apa yang berguna untuk menyelesaikan persoalan secara praktis. Dan yang kedua, pendekatan otoriter. Dalam metode ini, yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi, profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur praktek akuntansi. Adapun tujuan langkah penalaran deduktif dalam penetapan standar akuntansi Hendriksen pada tanggal 1986, yang dimana terbagi beberapa bagian. Nanti saya jelaskan perumusan. Yang pertama, perumusan tujuan umum atau khusus dari laporan keuangan.
Dan yang kedua, pernyataan tentang polsutat, akuntansi yang berkaitan dengan faktor lingkungan akuntansi berupa sosial, politik, ekonomi, hukum di mana akuntansi akan beroperasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan seperangkat kendala dua yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penalaran. Dan yang keempat, penempatan simbol atau framework untuk mengoperasikan ide-ide. Dan yang kelima, menetapkan definisi simbol-simbol yang mempresentasikan ide-ide tersebut. Oke, kita masuk pada standar akuntansi. Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari terdiri dari standar teknik prinsip dan praktik yang sudah berterima umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Di Indonesia, standar ini disebut Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI, PAI SAK atau PSAK. Standar merupakan konsensus atau kesepakatan bersama tentang pengukuran, pengakuan, penilaian, pengungkapan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya ke dalam bentuk laporan keuangan. Standar akuntansi juga terdiri dari uraian masalah yang harus diatasi, pembahasan, dan dengan penalaran atau kemungkinan dengan menggali teori dasar atau cara-cara pemahaman masalah. Selanjutnya, sejalan dengan keputusan atau teori solusi yang ditetapkan. Mungkin itu saja paparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.